Selamat datang di webinar dengan judul Apakah uang Anda merusak hutan atau melanggar hak dari Koalisi Forest and Finance. Saya Marilia Montero, pengkampanye hutan di Banktrack. Saya akan menjelaskan tentang fitur interpretasi. Webinar ini akan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan Perancis. Untuk mengaktifkan fitur interpretasi, ikuti langkah berikut. Pertama, klik gambar bola dunia di bagian bawah layar. Pilih bahasa yang ingin Anda dengar. Kalau Anda ingin mendengar bahasa Indonesia, pilih channel Jepang atau Japanese. Sayangnya saat ini Zoom tidak ada channel bahasa Indonesia. Klik Mute Original Audio jika Anda tidak ingin mendengar suara pembicara utama. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan kembali fitur ini jika dibutuhkan. Anda juga bisa menulis pertanyaan pada fitur Q&A. Tujuan webinar ini adalah menyampaikan temuan kunci database Forest dan Finance yang baru. Sebagai pengantar singkat, Forest dan Finance ini pertama diluncurkan tahun 2016 oleh 3 mitra, yaitu Profundo, Tuk Indonesia, dan RAN, sebagai platform web yang menunjukkan aliran pembiayaan kepada perusahaan penghasil komoditas yang meresikokan hutan di Asia Tenggara dan memberikan analisis kebijakan keuangan. Situs ini bisa digunakan oleh berbagai pihak atau audiens, termasuk organisasi masyarakat sipil atau CSO dalam melakukan kampanye, mendorong lembaga jasa keuangan menggunakan pengaruhnya terhadap sektor kehutanan dengan mengadopsi dan menerapkan kebijakan ESG dan uji tuntas yang lebih kuat. Dengan adanya perluasan situs Forest and Finance ini, sekarang Brazil dan Afrika Tengah dan Barat juga termasuk dalam situs ini. Juga kita punya komoditas lain seperti kedelai dan daging sapi. Seperti yang kita ketahui, ekspansi pertanian komoditas tersebut terkait secara langsung dengan deforestasi sejak lahan hutan terus dikonversikan untuk penggunaan lahan komersial. Penilaian kebijakan juga akan dikembangkan untuk mencakup 100 bank dan investor. Koalisi Forest and Finance ini sekarang juga bertambah dengan adanya 3 mitra baru, yaitu Amazon Watch, Banktrack, dan Reporter Brazil. Ada beberapa temuan baru, yaitu sekitar 51.000 perjanjian keuangan telah diidentifikasi dan 153 miliar dolar Amerika Serikat diberikan dalam pinjaman kepada perusahaan komoditas yang merisikokan hutan sejak adanya kesepakatan Paris dengan nilai investasi 37,3 miliar dolar sampai tahun 2020. Pertama, sekarang kita akan mendengar dari Pak Ward Warmedan yang merupakan peneliti ekonomi di Profundo dan yang telah mengumpulkan data untuk database ini. Terima kasih Marilia. Selamat pagi dan selamat siang. Nama saya Ward Warmedan dan saya akan memaparkan metodologi penelitian yang digunakan dalam proyek Forest and Finance dan beberapa temuannya. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan gambaran umum metodologi. Tentunya informasi lebih lanjut yang ada di presentasi saya itu disampaikan dalam situs Forest and Finance. Saya akan membahas temuan dari analisis kreditor dan investor untuk perusahaan penghasil komoditas yang merisikokan hutan. Kemudian rekan saya dari RAN atau Rainforest Action Network akan membahas contoh portofolio bank terkait pembiayaan yang diberikannya. Khususnya untuk sektor tadi yang merisikokan hutan. Bagaimana penelitian ini dilakukan? Seperti yang disampaikan tadi,
Kami fokus pada 3 wilayah dengan kekayaan hutan tinggi di Brazil, Afrika Barat dan Tengah, dan Asia Tenggara. Jadi kami awalnya di Asia Tenggara, tapi kami sudah perluas ke wilayah lain. Kami fokus pada 6 komoditas yang merisikokan hutan, yaitu daging sapi, pulp dan kertas, sawit, karet, kayu, dan kedelai. Untuk masing-masing ketiga wilayah, dan juga ke-6 komoditas ini, kami menggunakan pendekatan yang berbeda untuk memilih perusahaan yang akan diteliti. Untuk sawit, pulp, dan kertas, dan karet, khususnya Asia Tenggara, perusahaan dipilih berdasarkan luas perkebunan atau konsesinya. Untuk daging sapi dan kedelai, khususnya Brazil, perusahaan dipilih berdasarkan nilai produksi, yaitu kami memilih produsen yang paling besar. Untuk pulp dan kertas, kami juga melihat kapasitas produksi dan juga luas konsesi dikombinasikan. Kami memasukkan juga perusahaan sawit dan kayu yang sudah diidentifikasi. Untuk Afrika Barat dan Tengah, kami fokus utamanya pada perusahaan dengan konsesi dan operasi di sekitar wilayah Tridom. Ini adalah cagar alam yang mencakup perbatasan dari 3 negara, yaitu Gabon, Kamerun, dan Republik Kongo. Khususnya perusahaan komoditas pertanian yang ada di sana. Tapi kami juga memilih perusahaan lain di region tersebut seperti Republik Demokratik Kongo, Sierra Leone, dan Ghana yang memiliki kekayaan hutan, dan di sana ada perusahaan yang merisikokan hutan, khususnya komoditas sawit dan karet. Sumber data untuk penelitian pembiayaan ini kami mulai dengan Bloomberg dan Thomson, yang sekarang disebut Refinitiv. Ini adalah database keuangan besar yang digunakan oleh analis dan konsultan keuangan dunia. Database ini digunakan untuk mendefinisikan pembiayaan sindikat, di mana satu lembaga keuangan menyediakan pinjaman, obligasi, jaminan pinjaman, dan lainnya. Kami juga gunakan ini untuk mengidentifikasi pemilik saham dan obligasi. Selain itu, kami gunakan IJ Global untuk melihat pembiayaan proyek dan perdagangan, dan juga laporan dan daftar perusahaan untuk melihat hubungan pembiayaan bilateral, di mana bank membiayai perusahaan tertentu untuk satu perusahaan tertentu. Ada beberapa keterbatasan dari sumber-sumber data ini. Bloomberg dan Thomson hanya menyediakan data pembiayaan sindikat. Karena itu kami harus menggunakan juga laporan perusahaan, daftar perusahaan, dan media untuk mencari informasi kerjasama bilateral. Tapi kami terhambat pada ketentuan yurisdiksi. Misalnya di Indonesia, lebih mudah untuk mencari informasi mengenai bank untuk perusahaan yang sudah terdaftar di bursa saham, karena itu datanya ada di laporan perusahaan. Untuk perusahaan Singapura dan Malaysia, informasi yang ada di laporan tahunan itu lebih terbatas. Tapi kami bisa dapat informasi tambahan lewat daftar perusahaan dan publikasi media. Untuk riset ini ada beberapa elemen perhitungan. Ini karena sumber data yang ada terbatas. Seperti yang tadi saya sebutkan, yang seringkali tidak tersedia kadang adalah berapa jumlah yang dibiayai masing-masing lembaga pembiayaan. Misalnya kita punya total pembiayaan 100 juta, terus ada 10 bank, tapi kami tidak tahu jumlah yang diberikan masing-masing bank tersebut. Jadi ini harus kami hitung. Untuk khususnya Bloomberg, kadang nilai ini tersedia, tapi tidak selalu ada. Jadi kadang-kadang kita masih harus hitung, nanti akan saya jelaskan cara perhitungannya. Karena Forest and Finance fokus pada pembiayaan bank untuk perusahaan dan kegiatan yang merisikokan hutan, kami menghitung proporsi dari total kegiatan dari bisnis perusahaan dalam 6 komoditas ini, atau kombinasi dari keenamnya.
Ini untuk memastikan nilai yang dilaporkan benar-benar merupakan nilai pembiayaan yang merisikokan hutan dan bukan nilai total saja. Nanti saya jelaskan. Elemen terakhir yang kami hitung, khususnya untuk Asia Tenggara, adalah penyesuaian geografis. Beberapa perusahaan yang kami teliti beroperasi di lebih dari satu region. Ada beberapa yang aktif di ketiga region yang kami analisis. Kami ingin menghitung proporsi aktivitas perusahaan di masing-masing region geografis ini agar kami bisa mendapat indikasi akurat tentang jumlah uang yang mengalir ke setiap segmen di masing-masing wilayah. Nilai ini semuanya adalah estimasi karena perusahaan tidak melaporkan pembiayaan yang masuk ke wilayah geografis tertentu. Tapi estimasi ini membantu kita mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai jumlah uang yang mengalir ke misalnya Asia Tenggara untuk sawit atau ke perusahaan pulp dan kertas di Brazil. Nanti saya akan jelaskan perhitungannya. Contoh, mari kita lihat Sinarmas. Anak perusahaannya, Ifomas Tunggal, mendapat pinjaman 150 juta dolar pada tahun 2016. Ada beberapa lembaga jasa keuangan yang terlibat atau LJK. 5 diantaranya adalah penjamin utama dengan book ratio 0,4. Metode rinci ada di situs Forest and Finance. Ini akan menjelaskan apa sih artinya dari book ratio. Secara singkat saja, kami sudah mengumpulkan 5.500 data dalam beberapa tahun terakhir, di mana kami bisa mengidentifikasi kontribusi dari masing-masing lembaga jasa keuangan. Kami menyusun kisaran dan tipe pembiayaan di mana mayoritas perjanjian dengan kisaran book ratio atau obligasi atau penjaminan tertentu itu senilai dengan jumlah pembiayaan yang disediakan oleh penjamin utama dan berapa yang disediakan pembiaya lainnya. Perhitungan ini kami lakukan dan ternyata cukup efektif. Lembaga keuangan yang sudah memverifikasi data yang kami kirimkan, mereka mengatakan bahwa pada umumnya nilai penyimpangan yang kami hasilkan itu sebesar 3% dari angka mereka. Oke, mari kita lihat contoh ini lagi. Untuk pinjaman 150 juta, 5 dari 7 bank ini adalah penjamin utama dengan book ratio 0,4, yang artinya 75% dari pembiayaan disediakan oleh penjamin utama. Karena ada 5 penjamin utama, masing-masing memberikan pembiayaan 15%. 2 lainnya adalah tanda kutip pembiaya biasa dengan pinjaman 25% atau masing-masing 12,5. Nah, ini tampilannya. 150 juta dibagi 12,5% sama dengan 18,75 juta dolar. Ini adalah pinjaman dari First Abu Dhabi Bank. Penjamin utama memberikan 15%, misalnya Bank Mandiri, jadi mereka mendanai 22,5 juta. Ini adalah perhitungan kontribusi pembiayaan. Mari kita lihat penyesuaian segmen. Kuala Lumpur Kepong atau KLK memiliki 5 segmen operasi dalam laporan tahunannya: perkebunan, manufaktur, pengembangan properti, investasi, dan lainnya. Untuk KLK, mereka punya segmen pengeluaran modal. Ini adalah indikator finansial yang kami sukai untuk penyesuaian segmen. Pengeluaran modal ini adalah pinjaman atau dana lain yang dikeluarkan untuk pengeluaran modal. Kalau tidak ada pengeluaran modal, kami lihat aset. Kami lihat segmen aset atau pendapatan segmen yang merupakan opsi yang paling tidak disukai, tapi kita harus lihat data yang ada. Semua informasi ini dihitung per tahun dan tersedia di website Forest and Finance beserta indikator dan rumus perhitungan, bahkan perhitungan yang kami gunakan, bahkan nomor halamannya agar bisa diverifikasi kalau Anda mau. Jadi untuk KLK ada 5 operasi segmen yang dilaporkan. Untuk sawit dan karet, kami lakukan penyesuaian dengan segmen perkebunan dan manufaktur.
Sedangkan segmen properti dan investasi lainnya itu tidak relevan untuk kedua komoditas ini. Jadi kami menggunakan pengeluaran modal untuk sawit. Dengan itu kita bisa melihat 504448 dan 123218. Ini adalah pengeluaran modal segmen perkebunan dan manufaktur dikalikan faktor penyesuaian luas wilayah yang ditanami sawit, yaitu 213377 dibagi dengan luas total yang ditanami 224454 dibagi pengeluaran modal total. Jadi nilai penyesuaian segmen yang diperoleh untuk sawit adalah 92,6. Untuk karet, kita lihat pengeluaran modal segmennya sama, dengan luas wilayah yang ditanami berbeda, yaitu 11.077 untuk karet. Terus sisa rumusnya itu sama, dan kita mendapat nilai penyesuaian segmen untuk karet 4,8%. Nilai penyesuaian segmen ini kemudian diaplikasikan pada total nilai. Di sini, si IMB menerbitkan obligasi ke KLA sebesar 119 juta. Ini dikalikan penyesuaian segmen sawit, maka kita memperoleh nilai 110 juta dan untuk karet 5,74 juta. Di sini kita bisa melaporkan pembiayaan yang diterima untuk masing-masing komoditas dari masing-masing pendana. Nah, elemen perhitungan terakhir adalah penyesuaian geografis. Contohnya lagi KLK. Soalnya mereka punya perusahaan sawit di Liberia, yaitu Equatorial Palm Oil. Perusahaan ini tidak punya operasi karet atau operasi lain yang merisikokan hutan. Penyesuaian geografis didasari proporsi luas yang ditanami di Liberia dan Asia Tenggara, yaitu Malaysia dan Indonesia. Luas sawit yang ditanami di Liberia adalah 13.007 dan dari 213.377, sehingga nilai penyesuaian sawitnya di Liberia adalah 6,1% dari luas total yang ditanami, itu Liberia. Kemudian untuk Asia Tenggara nilainya adalah 93,9. Kemudian kita kalikan nilai penyesuaian ini, kita kalikan ke 92,6 ini, dan kita mendapatkan nilai penyesuaian segmen sawit di Asia Tenggara sebesar 86,9, dan kemudian untuk Afrika 5,6%. Kalau untuk sawit di Asia Tenggara diperoleh 86,9%. Jadi kalau kita lihat lagi nilainya, yaitu nilai obligasi 119 juta dan dikalikan dengan nilai penyesuaian 5,6%, maka diperoleh 3,32 juta untuk sawit di Afrika Barat dan Tengah. Di sana tidak ada operasi karet, jadi nilainya 0. Untuk sawit di Asia Tenggara diperoleh nilai 107 juta, dan untuk karet itu sama saja nilainya dari angka sebelumnya 5,74 juta. Tadi adalah metodologi yang digunakan. Sekarang mari lihat temuannya. Kreditor adalah penyedia pinjaman dan penjaminan. Seperti yang tadi disebutkan, sebanyak 154 miliar dolar pinjaman sudah diberikan sejak 2016 dalam bentuk pinjaman dan penjaminan untuk perusahaan yang beroperasi di 6 komoditas yang merisikokan hutan di 3 region yang kaya akan hutan. Sekitar 1/4 dari jumlah ini adalah untuk sektor daging sapi, 1/5-nya sawit, 1/3 pulp dan kertas, dengan proporsi lebih kecil untuk karet, kedelai, dan kayu. Kita bisa melihat ada peningkatan pada tahun 2016 dan turun di 2017. Untuk Asia Tenggara, pinjaman total 54 miliar dolar sudah diberikan sejak 2016.
Lebih dari setengah pendanaan ini dialokasikan untuk sawit, hampir sepertiga untuk pulp dan kertas, sedikit untuk karet, kayu, dan sangat sedikit untuk kedelai dan daging sapi. Di sini ada penurunan di tahun 2017, tapi kemudian perlahan meningkat. Dari total pembiayaan, 84% diberikan oleh lembaga jasa keuangan di Asia. Setengahnya tadi itu sebanyak 84%. Setengahnya diberikan oleh lembaga jasa keuangan Asia Tenggara seperti lembaga jasa keuangan di Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Sepertiga diberikan oleh lembaga jasa keuangan Asia Timur dari Cina, Taiwan, Jepang, dan Korea Selatan. Kalau dilihat lebih dalam, kalau kita lihat lebih dalam, 57% dari total pembiayaan untuk sawit berasal dari Bank Asia Tenggara. 45% dari total pembiayaan pulp dan kertas berasal dari Bank Asia Tenggara. Lembaga Jasa Keuangan Asia Timur mendanai 1/5 dari total pembiayaan yang masuk untuk sawit dan sekitar 49% untuk pulp dan kertas. 92% kredit yang diberikan untuk komoditas yang merisikokan hutan di Asia Tenggara diberikan oleh lembaga jasa keuangan dari 10 negara. Di antaranya adalah Indonesia, Cina, Malaysia, Jepang, dan Singapura. 46% dari pembiayaan total ini berasal dari 10 bank saja, yaitu Maybank, BRI, Mandiri, Mizuho, BNI. 4 di antara bank ini telah menandatangani prinsip PPB tentang perbankan bertanggung jawab atau UNPRB. Nanti Ran akan menjelaskan relevansinya. Mari kita lanjut dengan investor. Investor adalah pihak yang berinvestasi dalam obligasi dan saham perusahaan terdaftar. Ini biasanya adalah perusahaan asuransi, venture, dan lainnya. Lembaga investor ini menginvestasikan 37 miliar dolar AS kepada perusahaan yang beroperasi di 6 komoditas yang merisikokan hutan sampai tanggal pelaporan terakhir yaitu April 2020. 3/4 dari investasi ini adalah untuk sawit dan pulp dan kertas. Ada sedikit untuk daging sapi dan karet. 56% dari investasi ini berasal dari hanya 10 investor saja. Di antaranya adalah PNB, EPF, keduanya merupakan lembaga jasa keuangan Malaysia, terus ada BNDES dari Brazil, Vanguard, dan BlackRock yang merupakan perusahaan besar pengelola aset di Amerika Serikat. Kalau fokus pada Asia Tenggara, 24 juta dolar investasi diberikan kepada perusahaan yang beroperasi di 6 komoditas yang merisikokan hutan yang aktif di Asia Tenggara. Sebagian besar di antaranya, 82% dari investasi saham dan obligasi di Asia Tenggara adalah untuk sawit. 60% di antaranya berasal dari investor regional di Asia Tenggara, 20% dari Amerika Serikat. Investor Malaysia menyumbang 56% dari total investasi, dan investor Amerika juga mendominasi dengan 18%. 3 investor terbesar untuk perusahaan yang merisikokan hutan di Asia Tenggara mereka adalah Lembaga Jasa Keuangan Asia Tenggara atau Malaysia yang terkait dengan pemerintah, yaitu PNB, EPF, dan Dana Pensiun KUAP. 6 di antaranya penandatangan UNPRB, termasuk EPF, KUAP, dan Dana Pensiun Jepang, dan Vanguard, dan BlackRock. Sekarang, Rainforest Action Network atau RAN akan menjelaskan lebih lanjut tentang contoh kasus portofolio bank. Maaf, tadi saya mute.
Terima kasih Ward atas presentasi tentang metodologi dan temuan kunci. Saya sekarang mau menjelaskan analisis portofolio dari 4 bank terbesar yang mendanai perusahaan penghasil komoditas yang merisikokan hutan di Asia Tenggara. Saya mulai dengan CIMB, yaitu Bank Malaysia, dan penandatangan UNPRB atau Prinsip PBB tentang Perbankan Bertanggung Jawab. Mereka adalah salah satu dari 10 pemberi pinjaman kredit terbesar untuk perusahaan penghasil komoditas yang merisikokan hutan. Sejak kesepakatan Paris, yaitu awal 2016, mereka sudah memberikan hampir 2,1 miliar dolar AS untuk perusahaan penghasil komoditas yang merisikokan hutan, di mana 3/4-nya dialokasikan untuk sektor sawit dan 18% untuk karet. Di antara klien terbesarnya adalah Sinarmas Group, grup yang terlibat dalam konflik lingkungan dan sosial yang nanti akan dibahas lebih lanjut. Berikutnya adalah grup Mitsubishi UFJ atau MUFJ. Mereka adalah yang terbesar dari 3 megabank Jepang dan perusahaan induk dari Bank Danamon, bank terbesar ke-6 di Indonesia berdasarkan aset. MUFJ memiliki kebijakan sektor kehutanan dan sawit dan telah menandatangani UNPRB. Sejak perjanjian Paris, mereka sudah mendanai 2,9 miliar dolar AS untuk perusahaan penghasil komoditas yang merisikokan hutan. Dari jumlah ini, 40% dialokasikan untuk sektor sawit dan 45% untuk pulp dan kertas di Asia Tenggara dan Brazil. Mereka adalah salah satu kreditur terbesar untuk perusahaan penghasil komoditas yang merisikokan hutan di Asia Tenggara, dengan pembiayaan besar untuk sawit. Dari klien terbesarnya, ada beberapa perusahaan yang terlibat konflik sosial dan lingkungan berat, seperti Sinarmas, Salim Group, dan RGE. BNI, Bank Negara Indonesia, adalah bank milik pemerintah Indonesia yang belum menandatangani UNPRB. BNI adalah salah satu dari 5 kreditur terbesar untuk perusahaan penghasil komoditas yang merisikokan hutan. Sejak kesepakatan Paris, mereka sudah mendanai 2,4 miliar dolar AS untuk perusahaan penghasil komoditas yang merisikokan hutan, di mana 2/3-nya untuk sawit dan 1/3-nya untuk pulp dan kertas. Klien terbesarnya adalah grup Sinarmas yang bermasalah. Contoh terakhir adalah Bank DBS dari Singapura. Mereka sudah punya kebijakan ESG atau lingkungan sosial dan tata kelola yang lebih kuat dibandingkan dengan rata-rata bank lainnya di Asia Tenggara, termasuk kebijakan NDPE, tapi mereka belum tanda tangan UNPRB. Sejak kesepakatan Paris, mereka sudah mendanai 2,4 miliar dolar AS untuk perusahaan komoditas yang merisikokan hutan, dan lebih dari 60% dialokasikan untuk sawit, dan 22% lainnya untuk karet. Klien terbesarnya antara lain adalah grup Salim dan Sinochem. Salim Group adalah produsen sawit besar dengan sejarah panjang eksploitasi buruh. Sinochem terlibat deforestasi skala besar di Afrika Tengah dan Barat. Hari ini adalah peringatan 1 tahunnya UNPRB. Lebih dari 185 bank telah menandatanganinya. Dan dengan ini mereka berkomitmen terhadap 6 prinsip UNPRB. Yang pertama adalah prinsip penyelarasan strategi bisnisnya dengan tujuan pembangunan berkelanjutan serta tujuan perjanjian iklim Paris serta lainnya. Laporan pertama dari bank-bank penandatangan itu baru akan masuk 6 bulan ke depan. Tapi berdasarkan analisis singkat dari portofolio 2 dari bank-bank ini mengindikasikan mereka belum selaras dengan prinsip UNPRB. Sinarmas adalah klien besar dari CIMB dan MUFJ. Pemateri berikut akan menjelaskan kenapa Sinarmas adalah perusahaan yang bermasalah. Saya akan persilakan kembali Marilia sebagai moderator. Terima kasih Meryl atas analisisnya yang baik. Pemateri berikutnya adalah Bang Gun atau Edi Sutrisno, Direktur Eksekutif TUK Indonesia. Ia akan bicara dalam bahasa Indonesia. Pastikan Anda telah menyalakan channel interpretasi bahasa Indonesia, yaitu channel bahasa Jepang. Itu harus dinyalakan. Kami akan memberikan waktu untuk interpreter untuk mempersiapkan diri.
Anda juga dapat menulis komentar atau pertanyaan di kotak Q&A. Jadi, Bang Gun, waktu kami persilakan. Thank you, Marilia. Thank you to all the participants who are here today in this webinar. I will talk to you today about Sinarmas's corporate practices in its palm oil and forest plantation industries. As we've heard from Ward and Merrill, operations of these companies are inseparable from the roles of financial services institutions. I will talk to you about the impacts of the financing provided to these companies towards the social and environmental aspects. As we know, Sinarmas is a major group in Indonesia, and we know that it is a company built by the late Eka Cipta Wijaya. I'd like to show you the structure of the company, specifically its forestry industry. This is a complex structure with small fonts, and like Ward said, it was not easy to search and compile all this data with a structure like this. What I'd like to say here is that if we're looking at a certain company, we shouldn't look only at the ones in Indonesia. From the structure, it is clear that many companies owned by Sinarmas is also based in Singapore, in British Virgin Islands, and other tax haven countries. This is Sinarmas's ownership structure, specifically for palm oil. As we can see, it's quite complex, though not as complex as its palm oil sector. We must understand that Indonesia, through presidential regulation, is pushing for companies to report their beneficial ownership. And we're sharing this to push for transparency so that the public and specifically financial services institution can understand. They need to understand. If they do not understand the structure and all those linked to Sinarmas or a certain company group, it would be difficult for financial services institution to conduct due diligence and law enforcement. As we know, Indonesia's total land area covers 191.6 million hectares. 6% of the total land area in Indonesia is controlled by 29 palm oil and forestry tycoons. If we look further, Sinarmas actually controls 2% of the total land area in Indonesia through these two sectors, oil palm and forestry. You can see this in our publications from 2018 for the palm oil sector, and our publication from 2019 on the forestry sector. Not only Sinarmas, there are also other large companies. For example, Salim, Jardine Matheson, or as we know, Astra in Indonesia, which is a subsidiary of Jardine Matheson. There's also Surya Dumai and various company groups, including Korindo and Marubeni. Among all of Sinarmas's commitments, as we know, they have been busy creating and announcing their internal policies. However, we have observed that there are still social and environmental impacts still happening. Sinarmas
through its subsidiaries or supply chain, has an extensive track record of violations. These include violations of community rights, such as conflicts and land grabbing. There are at least 100 communities in conflicts involving Sinarmas. In 2019, our data shows that Sinarmas's forestry concession or pulp and paper concession has had the largest burned area of any companies in 2019. We thought this would end in 2020. However, in 2020, Sinarmas was still linked to a high number of conflicts. Several months ago, in their concession in Jambi, there was a conflict where the company sprayed local communities' crops using herbicide. The crops were then destroyed. This is a breach of Sinarmas's own commitments. And this also goes against the commitments and programs of the Indonesian government. The government is declaring for food security, but then communities' croplands are sacrificed for corporate interests. In addition to community conflicts, in APP's concession, a Sumatran tiger was found killed inside that concession. This is a concern for us all. Financial services institution must know this. When we are committed to wildlife conservation, however, there is still a case where a rare Sumatran tiger is found killed in APP's concession. Also in Sumatra Island, an indigenous man was reported and criminalized by Sinarmas for cutting down 20 trees. Bongku, this man, was then sentenced to 1 year in prison. So in the midst of all these conflicts and during this COVID-19 pandemic, how come Sinarmas is doing this? Instead, they should be supporting communities who are dealing with the pandemic. Sinarmas also cleared 3,500 hectares land on peatland and built about approximately 53 kilometers drainage canal. Clearly, this is a violation of Sinarmas's own commitments. They said they're committed to not clear peatland, but in reality, this is still taking place. This must be noted by the public, financial services institution, and markets, especially the government in its law enforcement. In this context, we cannot just note that companies already have policies in place, but we must also monitor what is happening on the ground. The public and all stakeholders must push for the implementation of sustainable development practices. As I said earlier, in 2020, Sinarmas is still linked to various social and environmental impacts. We have conducted monitoring, and this data is available and can be accessed in our Fire and Finance website. In Indonesia, there are many hotspots and fire spots. The yellow area here are hotspots located outside of palm and forest plantation concessions. We have to note that hotspots are found not only in these two concession types, but can also be found in other land use types, such as mining or other land use. Here, we can see that in the palm oil concessions in other groups other than Sinarmas, the hotspots are still relatively high. Sinarmas itself, both in its palm oil and forestry concessions, also still has hotspots. The hotspots declined on May.
and we were quite happy, but then increased again on June to August. The question is the number going to increase or decrease in September? There are tendencies that in palm oil and forest plantation concessions, hotspots tend to increase on September. So we have to continue this. We have to continue to monitor the increasing number of hotspots and fire spots in both concession types. As I said earlier, Sinarmas, through its subsidiary APP, also cleared peatland. We know that in fact they have a policy that they often announce, that they often publicize. The organization Jikalahari in Riau province has reported PT Arara Abadi to the police. This is for land clearing and intentional burning, which not only violates Sinarmas's own policies, but is also a violation of Indonesian regulations. Financial services institution must then look into company practices and how they link to non-compliances. This is an important note for financial services institution and law enforcement in Indonesia. As we've heard from Ward and Merrill, we're going to talk about financial services institutions who are financing corporates and their impacts on the environment. Sinarmas has several major financiers. For example, BRI, BNI, BCA, Mizuho, ICBC, Paninbank, Mandiri, Maybank, MUFG, and Bank of China. BRI's financing has increased for Sinarmas, when we know that in fact Sinarmas in 2019 still had fires in their concessions. However, how come BRI is still financing them? This must be underlined. There should be an evaluation. Sinarmas's track record with repeat fires in their concessions and conflicts, peatland clearing. However, this track record is not important enough for banks to stop their financing. So we must underline this. This is financing from several financiers for Sinarmas's palm oil and pulp and paper industries. BRI is one of the largest financiers for Sinarmas, with all of the money going into pulp and paper. BNI finances both industries, although the greater percentage is allocated for pulp and paper. Similarly with BCA, also provides significant financing for pulp and paper. There's also Maybank, which is a Malaysian bank. We've published a report on Maybank previously. We hope that Maybank continues to improve their regulations and implementation for all of their clients. There are also Mizuho, Mandiri, and CIMB. So this is financing as of April 2020. Sinarmas's track record since 2015 to April 2020 should be noted. However, it seems that the financing will continue to increase. In addition, here we have bond and shareholders of Sinarmas as of April 2020. As Ward explained earlier about the investors, here we have Silchester International Investors with significant financing for palm oil. The media especially must inform investors and shareholders that their investment are actually going or
are actually flowing into companies that are still linked to social and environmental conflicts. Now, what can the banks do? There is a lot that banks can do to reduce social and environmental risks and to improve these conditions. In our opinion, with Sinarmas's repeat breach of regulations in Indonesia, failing to meet their own commitments, with that, banks should review existing financing lines and halt new financing. So they must conduct review of this financing and stop any new financing for Sinarmas. Secondly, banks must adopt and fully implement NDPE policies and also require from all of their clients, especially major groups like Sinarmas. The banks must also insist that their clients and also their entire supply chains, because we have strong suspicions that holding companies and subsidiaries are improving their performances, but their supply chains are still far behind. So it is important that the financial services institution ensures that their clients, not only subsidiaries but also their supply chains, must comply with regulations and aim for sustainable development, so that sustainable financing can be implemented by the financial services institution. Financiers also need to implement this. They need to implement clear zero tolerance approach to burning, so that if their clients intentionally start fires or are negligent in preventing them, banks must then stop new lines of credit for those clients. So that is my presentation. I hand back the time to the moderator. Thank you. Terima kasih Bang Gun atas presentasi tentang studi kasus Sinarmas. Terima kasih banyak untuk para pemateri atas presentasi yang menarik. Sebelum kita lanjut ke tanya jawab, saya perlu garis bawahi beberapa temuan kunci dari database Forest and Finance. Sejak kesepakatan Paris ditandatangani, 20 penandatangan prinsip perbankan bertanggung jawab telah memberikan pembiayaan lebih dari 52 miliar dolar untuk perusahaan penghasil komoditas yang merisikokan hutan yang mendorong deforestasi di hutan tropis di Brazil, Asia Tenggara, dan Afrika Tengah dan Barat. Karena api sengaja digunakan untuk membuka lahan, khususnya pertanian, khususnya sawit dan pulp dan kertas, perlu dicatat bahwa di antara pendana terbesar di Asia Tenggara, ada beberapa bank Indonesia dan Malaysia yang bukan anggota PRB, tetapi ada juga CIMB dan MUFJ yang juga sudah menandatangani prinsip tersebut. Untuk membalikan dampak sosial dan lingkungan yang merugikan yang ada dalam sektor yang merisikokan hutan, bank dan investor harus segera bertindak dalam jumlah besar dan di lebih banyak region untuk mengadopsi standar ESG dan proses uji tuntas yang lebih kuat lagi. Regulasi sektor keuangan berperan penting dalam mempercepat dan membentuk agenda ini untuk memastikan bahwa sektor ekonomi mendukung tujuan kebijakan publik. Sekarang di sini saya lihat ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah Anda melihat ada perbaikan dari segi pembiayaan yang mengalir ke perusahaan penghasil komoditas yang merisikokan hutan dalam beberapa tahun terakhir? Mungkin Meryl bisa jawab pertanyaan ini. Terima kasih Marilia.
Kami melihat dalam 5 tahun terakhir sejak kesepakatan Paris ditandatangani, aliran pembiayaan ke perusahaan penghasil komoditas yang merisikokan hutan ini meningkat. Tren ini mengkhawatirkan karena sebagian besar bank ini tidak memiliki kebijakan NDPE atau kalaupun ada, tidak diterapkan dengan baik. Jadi ya ini adalah tren yang mengkhawatirkan. Dari segi kebijakan, di situs kami ada penilaian kebijakan yang dilakukan tahun 2018 dan masih perlu diperbarui. Rencananya kita akan lakukan ini awal tahun depan untuk melihat bagaimana kebijakan ada perbaikan. Tapi dari segi pembiayaan cukup mengkhawatirkan. Terima kasih. Sekarang ada pertanyaan lain. Bagaimana lembaga jasa keuangan melakukan pelibatan dengan klien tentang hotspot kebakaran? Meryl atau Ward? Ward mau dijawab? Saya rasa ini lebih tepat untuk kamu atau Gun. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, ini tentu menjadi catatan penting bagi semua lembaga jasa keuangan. Karena dalam beberapa pengalaman kami, lembaga jasa keuangan tidak mengetahui sebenarnya siapa saja subsidiary dari holding company. Karena biasanya di catatan lembaga jasa keuangan yang terdaftar adalah holding company-nya. Contoh misalnya Sinarmas. Setelah pengalaman kami, di saat kami menyampaikan informasi tersebut kepada lembaga jasa keuangan maupun OJK, ternyata mereka tidak mengetahui perusahaan yang terkait dengan karhutla, sebagai contoh adalah subsidiary Sinarmas. Nah, tentu ini tidak mudah bagi kita semua ya, saya pikir bagi kita semua. Untuk itu kita perlu bersinergi gitu ya. Nah, kami pikir OJK misalnya ini perlu segera membuat satu sebagai informasi sampai saat ini OJK belum launching roadmap baru mereka. Harusnya ini sudah ada seharusnya karena roadmap yang lama itu sudah berakhir di tahun 2019 di mana dalam roadmap tersebut ada poin penting bagaimana memanage resiko ESG-nya gitu ya, resiko sosial lingkungan dan memperbaiki tata kelolanya. Nah, untuk itu ini harusnya ada panduan bagi bank bagaimana kemudian engage dengan klien mereka. Dan tentu harus membuka diri bagi publik untuk bagaimana publik menginformasikan, feeding informasi kepada lembaga jasa keuangan tersebut. Yang lain menurut kami menjadi penting lembaga jasa keuangan dalam hal ini OJK khususnya sebagai yang memiliki otoritas, ini perlu bersinergi dengan lembaga negara yang lainnya. Lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia misalnya saya bisa sebutkan misalnya KPK. Harusnya bekerja sama dengan KPK, bekerja sama dengan KLHK, karena di KLHK ada Dirjen Gakum gitu ya. Kita tahu bahwa industri kebakaran hutan tentu melibatkan para aktor termasuk pembakar hutan dalam hal ini ada korporasi. Di saat KLHK menyampaikan atau melakukan penyegelan terhadap satu perusahaan melakukan kebakaran hutan, harusnya ini lembaga jasa keuangan ini proaktif memantau itu dan berkomunikasi dengan MOIF gitu ya, sehingga ini bisa terjadi dan bisa membangun secara bersama dengan pemerintah untuk bagaimana mengantisipasi kebakaran hutan selanjutnya. Dan menurut kami hal yang paling penting adalah LJK di bawah regulasi OJK harusnya memberikan sanksi yang tegas, tidak hanya sekedar menyurati lembaga jasa keuangan, tetapi harus memberikan punishment bagi lembaga jasa keuangan yang masih terus membiayai klien-klien mereka. Dan seperti saya katakan di awal bahwa tentu tantangan transparansi itu menjadi tantangan bersama. Untuk itu kemudian perlu juga bekerjasama dengan kementerian yang lain, misalnya di Indonesia adalah Kementerian Hukum dan HAM yang hampir semua perusahaan itu melaporkan kepada Kementerian Hukum dan HAM siapa sebenarnya pemilik dari perusahaan tersebut. Saya kira itu tambahan informasinya. Thank you, Adi, for your answer. We have another question
What is the role of the Indonesian Financial Authority in promoting sustainable finance? Maybe Adi, you can also answer this one. Ya, dalam Undang-Undang OJK tentu diberikan otoritas untuk itu, gitu ya. Jika kita lihat sejak tahun 2014 sampai 2015 ke 2009, 2014 ke 2019, 2015 ke 2019, maaf saya lupa. OJK memiliki roadmap. Dalam roadmap tersebut, OJK sangat menyadari bahwa lembaga jasa keuangan ini ada gap capacity dalam hal ini melihat apa sustainability sendiri. Nah, dalam perencanaannya roadmap fase 2 2020-2024 itu sudah masuk beberapa masuk isu-isu manajemen ESG, risk management ya. Nah, tetapi ini belum ada. Harusnya OJK segera mungkin menyelesaikan itu. Yang kedua, OJK menjadi penting menurut kami. OJK harus kembali mengaktifkan yang mereka sebut dengan forum komunikasi keuangan berkelanjutan. Karena di sana para stakeholder itu bisa duduk bersama dan memberikan informasi, saling feeding informasi, dan secara bersama-sama juga melihat bagaimana merealisasikan yang namanya keuangan berkelanjutan. Sehingga ini bisa sampai juga pada monitoring implementasi dari regulasi tersebut. Karena kita juga menyadari OJK tidak punya kemampuan lebih dalam melakukan monitoring apa yang terjadi di lapangan. Untuk itu perlu sinergi dengan institusi negara yang lain, saya katakan tadi. Tapi ada kabar baiknya, ya OJK katanya sudah mulai membuat draft roadmap-nya sudah ada. Nah, harusnya ini harus segera lahir. Kita sebenarnya menunggu, kalau misalnya OJK tidak segera menerbitkan roadmap keuangan berkelanjutan yang baru, tentu ini seperti ancaman tidak hanya untuk hutan kita, tetapi lingkungan di Indonesia secara luas. Karena roadmap tersebut tidak hanya bicara tentang bagaimana sektor kehutanan, tetapi bicara tentang bagaimana perlindungan dan bagaimana mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia itu sendiri. Saya kira itu tambahan informasinya. Terima kasih Bang Gun atas jawabannya. Saya rasa kita ada waktu untuk satu pertanyaan lagi, yaitu apakah Anda punya angka jumlah pembiayaan perusahaan penghasil komoditas yang merisikokan hutan sebelum kesepakatan Paris? Terima kasih Mbak Redia, saya akan jawab. Ini pertanyaan yang bagus. Saat kami mulai Forest dan Finance ini beberapa tahun yang lalu, kami punya data untuk pembiayaan Asia Tenggara untuk tahun 2010 ke atas. Tapi untuk Brasil dan Afrika Tengah dan Barat, kami punya data hanya dari 2013. Jadi dari seluruh data Forest and Finance, kita punya data dari 2013 ke atas, dan kami sudah mulai melaporkan angka-angka ini sejak 2016. Tahun 2013 ada sekitar 31 miliar. 2014 pembiayaannya 37 miliar. Tahun 2015 nilainya menurun 27 miliar, tapi sejak itu meningkat. Dan pada tahun 2019 mencapai 39 miliar. Jadi angka ini sempat turun di tahun 2015, tapi sekarang meningkat. Banyak perkembangan pembiayaan khususnya di Brazil. Juga tren serupa terjadi di Asia Tenggara, tapi pada tingkat yang relatif lebih stabil. Peningkatannya jauh lebih drastis di Brazil. Terima kasih Ward. Kita sepertinya sudah kehabisan waktu. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua mitra dan juga terima kasih telah bergabung di webinar ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.